Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Haryanti, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram. Jadi, pada video kali ini saya akan memaparkan tugas yang ada di topik 4 koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Saya akan mengkoneksikan materi tentang experiential learning termasuk pengamatan dan juga pencatatan yang telah dilakukan dengan beberapa mata kuliah yang ada di PPG Prajabatan. Yang pertama adalah kaitannya dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman tentang peserta didik ini akan membantu guru untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan juga kemampuan peserta didik secara individu. Dalam konteks experiential learning, pemahaman tentang peserta didik ini dapat digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan keunikan dan minat yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Kemudian pengamatan perilaku peserta didik dan pencatatan pengamatan itu sangat penting dalam memahami preferensi, kekuatan, dan juga kelemahan pada setiap peserta didik kita. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada mata kuliah ini melibatkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dalam experiential learning, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan dengan memberikan pengalaman belajar yang beragam, yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik kita. Kemudian terkait dengan pengamatan perilaku peserta didik, ini membantu guru untuk mengidentifikasi kekuatan belajar individu dan menyesuaikan pengalaman belajar secara efektif. Nah, kemudian kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif ini melibatkan penggunaan strategi pengajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Dalam experiential learning, mahasiswa dapat menerapkan prinsip ini dengan mencatat pengamatan perilaku-perilaku yang terjadi pada peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Pencatatan dan pengamatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan pembelajaran, mengevaluasi kemajuan peserta didik, dan menyesuaikan strategi pengajaran dan asesmen yang sesuai begitu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Filosofi Pendidikan Indonesia mencakup nilai-nilai budaya, identitas nasional, dan tujuan pendidikan di Indonesia ini. Dalam konteks experiential learning, filosofi pendidikan Indonesia dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang pengalaman belajar yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional kita. Pengamatan perilaku peserta didik ini juga dapat melibatkan aspek budaya dan kearifan lokal sehingga dapat menghargai dan juga dapat menerapkan prinsip-prinsip filosofi pendidikan Indonesia di dalam pengalaman belajar peserta didik. Dengan menggabungkan pemahaman tentang peserta didik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif serta filosofi pendidikan Indonesia, guru dapat merancang pengalaman belajar yang berfokus pada pengamatan perilaku peserta didik dan pencatatan pengamatan sebagai bagian dari pendekatan experiential learning yang holistik.